Let's start our morning by worshiping. Before that, shall we have a prayer? Thank you, Father Lord, for this morning. We want to commit this time to you, Lord Father, that you will be with us even as we come, Lord, to pray, to worship you, to have fellowship. Lord, we ask that you will be with us and guide us. Holy Spirit, we welcome you. Be with us and lead us, Lord. And we want to commit our our speaker, Pastor Jipper, unto you, and also Deacon Daud, even as he is leading us in worship. For all this, we give you thanks and praise in Jesus' name. Amen. Well, we pass over to you, Deacon Daud, and let's come and worship. Amin, puji Tuhan. Oke, mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita bawa lagu ini sebagai doa kita pada pagi hari ini. Janji Tuhan adalah seperti matahari pagi yang tidak pernah terlambat bersinar. Amin, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Firman-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah
seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu Bapa, kasih-Mu kepada kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, oh Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada benar Tuhan kasih di dunia. Terima kasih sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu yang tidak pernah berbagi dari kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji Tuhan kita pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada host. Oke, terima kasih Deacon Taud. Ya, Tuhan kami begitu sejati ya kasih-Nya bagi kami. Kami bersyukur. Dan sekali lagi selamat pagi kepada semua yang berada di JPM pagi ini. Dan sekarang saya serahkan masa ini kepada Apostle Jipa. Oke, terima kasih Apostle Jipa. Okay, thank you. Yeah, shalom and blessings to all. Shalom and victory. Shalom and love in Jesus' name. Ya, terima kasih kepada Deacon Daud yang sudah memimpin dua lagu yang sangat menyentuh hati. Ya, so thank you kepada kita punya host pagi ini. Ya, Evangelist Grace Susan Tan. Oke, shalom kepada semua. Oke, saya karena nanti sebentar saya akan keluar dan I try my best selesai before 6:30. Haleluya, haleluya. Kita sekarang baru 23 orang ya. Ya. Oke, kita teruskan. Tapi hati saya tergerak sebelum saya share firman Tuhan. Pada pagi ini hati saya tergerak untuk mendoakan ada beberapa orang di sini sakit tadi. Ya. So kita untuk Sister Florence Day dari Miri dan juga dia ada juga dia minta juga doa untuk Saudara Rahmat Monica, seorang punan ya yang belum sadar lagi. Ada pendarahan otak karena dilanggar kereta. Oke, jadi ada dua pribadi ini kita doakan untuk Sister Florence Day supaya dia sembuh daripada salsema dan batuk, dan juga untuk Rahmat Monica supaya dia sadar daripada ya supaya dia sadar ya, dia supaya mengalami kesembuhan mujizat. Dan siapapun yang sakit ya, siapapun yang sakit di dalam acara Zoom ini juga menerima kesembuhan. Haleluya, haleluya. Mari saya pimpin kita semua berdoa di dalam nama Yesus. Sebelum firman Tuhan disampaikan, dalam pada saat ini terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Bapa kami beriman bahwa bukan gagah, bukan kuat, bukan manusia, bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan hanya dengan kuasa-Mu. Segala kehidupan daripada Engkau dan kesembuhan daripada Engkau. Dan Engkau telah memberikan itu kepada kami yang percaya. Oh, terima kasih Tuhan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya.
Kami akan mengusir setan-setan. Kami akan mendoakan orang dan orang sembuh. Dan pada saat ini Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, kami mau berdoa. Yang sakit sama batuk-batuk di dalam nama Yesus. Bahkan dia allergic, Sister Florence Day, yang sangat sensitif apabila terhidu bau durian. Dan pada saat ini, saya perintahkan dengan otoritas yang daripada Tuhan Yesus. Saya perintahkan kesembuhan right now. Sekarang ini terjadi kesembuhan. Sama seperti Sister Florence Day boleh mendengar suara ini. Demikian juga dia mengalami kesembuhan ilahi. Di dalam nama Yesus, sekali lagi saya perintahkan. I command in the mighty name of Jesus Christ, heal. I speak healing for Sister Florence Day right now, di mana dia sistem pertahanannya menjadi kuat daripada kelemahan ini Tuhan, dan dia tidak boleh menghidup bau durian. Biarlah dia menjadi normal dalam nama Yesus Kristus. Dan saya juga mendoakan untuk Rahmat Monica seorang punan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa untuk pendarahan otaknya itu. Bapa di surga mengalami kesembuhan right now. Dia di hospital pada saat ini. Dia mengalami di dalam nama Yesus. Alamat ini tidak tersasar. Alamat ini tidak silap. Kami punya nama Om Iman melalui Sister Florence. Dan kami berdoa untuk Rahmat Monica ini yang dari suku Punan. Di dalam nama Yesus, pendarahan otaknya berhenti. Saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Karasakaba, lakaharaseke denarka. Di alam roh, Saudara Rahmat Monica itu hanya ada di hadapan kami. Dan pada saat ini saya istiarkan kesembuhan. Kesembuhan di dalam nama Yesus. Kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan siapapun yang kurang sehat, yang sakit di dalam Zoom ini pada pagi ini, juga mengalami jamahan, mengalami sentuhan ilahi. Baik punya kelemahan fisikal, yang ada gangguan emosi, tekanan emosi, ataupun ada serangan-serangan kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang diberikan kepada hamba-Mu ini, saya perintahkan semuanya, dikuasai oleh Tuhan. Oh haleluya, Tuhan ambil alih, kesembuhan, pelepasan, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Haleluya. Hanya karena kuasa iman kami, percaya kami yang tidak berbelah bagi kepada Tuhan, maka terjadilah kesembuhan, terjadilah pelepasan, terjadilah kebangkitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Kami berdoa semua, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Oke, sekali lagi shalom, shalom kepada semua. Kita percaya bahwa apa yang sudah diucapkan itu jadi. Haleluya. Jadi, haleluya, pasti jadi sesuai dengan iman kita. Oke, pagi ini saya akan share. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang matlamat GAPM ya. Bahwa GAPM bukan juga, saya tidak berani katakan yang terbaik. Tidak bagus juga kan? Tetapi GAPM adalah one of the best. Ya. Ya, one of the best. Salah satu yang terbaik, salah satu yang terunik movement end time ini, gerakan akhir zaman ini. So kalau kalian, kalau kamu berada di dalam Zoom GAPM ini, saudara berada di tempat yang tepat. Dan matlamat kita, tujuan GAPM sangat jelas bahwa kami mau memberkati saudara yang hadir pada pagi ini. Sudah
yang sekarang ada 27 orang. Nah, jadi bagaimana GAPM memberkati setiap orang yang join di dalam acara Zoom ini? Satu, kita mau membangun iman Anda. Yang paling jelas ialah kita mau membangun iman kamu. Ya, kalau yang imannya kita tahu bahwa iman kita sering tercabar dengan bermacam-macam masalah, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, segala macam masalah itu menghakis iman kita, percaya kita. Tetapi melalui Zoom ini, GAPM Apostolic Prophetic ini akan membangkitkan, menguatkan, meneguhkan iman saudara. So tidak rugi, tidak sia-sia bangun awal untuk mengikuti Zoom ini. Saudara, I guarantee you, saya memberi jaminan kalau saudara sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, bukan mencari Zoom ini, tapi mencari Tuhan melalui di Zoom ini, saya beri jaminan sekurang-kurangnya saudara diberkati, dikuatkan, dan disegarkan. Dan kita akan memberkati apa yang ada pada yang Tuhan percayakan pada kami. Sama seperti kata Petrus, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku yaitu dalam nama Yesus, bangkitlah. Dan kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat. Dan saudara yang hadir, siapapun yang mengikuti Zoom ini, yang mencari Tuhan, mencari wajah, mencari hadirat Tuhan. Pertama, firman Tuhan. Iman saudara dibangkitkan, dibangun melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan yang telah ditetapkan. Dan kedua, saudara dibangkitkan, iman saudara dikuatkan melalui pelayanan nubuatan, ya, melalui kata-kata nubuatan daripada para nabi di dalam GAPM, dan juga melalui kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menggenapi nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada saudara. Dan juga ada tanda-tanda ajaib melalui doa pelepasan, doa kesembuhan yang ada di dalam Zoom ini. Dan juga melalui iman saudara, keyakinan saudara, kepercayaan saudara dipulihkan melalui kasih, persahabatan, dan persaudaraan yang ada di dalam GAPM ini. Inilah yang kita praktekkan, bahwa kita tidak mau hanya berhenti di Zoom, tapi kita rindu untuk mengadakan persaudaraan, persahabatan dengan saudara. Haleluya. Apalagi saudara yang rindu mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ada 2 ayat firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17, dia katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi bahwa iman kita timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan itu sebabnya para hamba Tuhan yang diurapi, yang dipilih untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam Zoom GAPM ini, kami mau pastikan dan kami berdoa supaya saudara imanmu dibangkitkan, imanmu diteguhkan. Haleluya. Iman adalah seperti perisai, dan terlalu kuat sekali serangan-serangan kuasa kegelapan, dan sehingga saudara menjadi lama, menjadi lemah. Ya, tetapi ya, melalui Zoom GAPM ini, dengan harapan dan doa kami, saudara dibangkitkan, dikuatkan. Apapun masalahmu, saudara dibangkitkan. Kami bukan hanya orang kata pandai mengajar. Kami bukan tidak mau menjadi orang yang pandai cakap sahaja. Tapi semua hamba Tuhan yang share di dalam firman Tuhan ini are proven, tested, sudah diuji, bahwa kami juga sudah mengalami. Kami sudah mengalami itu terlebih dahulu. Dan kami lulus, kami lepas. Dan itu sebabnya kami mau share
roh kemenangan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Dan saya mau share beberapa gambar di sini supaya saudara boleh memahami, mengikuti apa yang saya mau sampaikan ya di background saya ini. Nah, kamu dapat apa yang kamu cari. Di sebelah sini saya ya, yang ini. Kamu dapat apa yang kamu cari. Ya, jadi maksudnya kalau kamu datang malah mengikuti Zoom ini kena sakit dan kamu mau mohon kesembuhan daripada Tuhan, maka jadilah itu menurut imanmu di dalam Matius 9:29 yang ini, ya. Maka jadilah kalau kamu mengatakan, Tuhan, saya sakit, saya sudah lama sakit penyakit yang pelik-pelik, yang aneh-aneh ini. Pergi jumpa dokter kata tidak sakit, ataupun yang baru kena sakit. Di sini kita punya pelayanan kesembuhan. Dan bagi saudara seperti tadi sudah didoakan, kita berdoa supaya terjadi kesembuhan. Kesembuhan bukan hanya sekadar doa, tapi saya bukan hanya mendoakan supaya saudara sembuh, tapi saya mau dari hati saya mau kamu sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Dan juga asalku jamah, ada seorang wanita yang mengalami pendarahan. Katanya asalku jamah saja dalam Markus pasal 5 ayat 28. Karena dia sudah desperate. Dia sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dan dia sudah habiskan segala uangnya, segala hartanya. Namun keadaan bukan menjadi baik, tapi menjadi lebih parah, become more worse. Dan tetapi dia pernah mendengar nama Yesus. Apa yang Yesus lakukan, menyembuhkan orang. Dan untuk terakhir kalinya, dia berusaha menguatkan diri untuk menjamah, just to touch jubah Yesus itu. Dan dalam pikirannya, saya tidak tahu siapa yang ajar wanita ini. Ya, dia bukan pengikut Yesus, tapi dari mana otaknya ini, pikirannya? Karena katanya asalku jamah saja, aku akan sembuh. Itulah iman seorang yang menderita 12 tahun. Dan apa yang terjadi? Wanita itu mengalami kesembuhan saat itu juga. Dan kita juga melihat kalau saudara, kalau Anda join mengikuti Zoom ini sama seperti Nicodemus, ya, seorang yang bijak pandai, ya, seorang guru agama dalam Yohanes 7:50 hingga 52. Nicodemus walaupun dia seorang guru, seorang pandai, tetapi dia mau humble. Dia mau merendahkan diri dan mau datang berjumpa dengan Yesus dan belajar daripada Yesus. Mungkin ada di antara kita di sini yang sudah pelajaran kita sudah tinggi, ya, pelajaran kita di dalam teologi, bahkan di dalam pelajaran sekular juga di university. Tapi apabila saudara mau merendahkan to humble yourself, untuk datang mau belajar daripada Tuhan Yesus, kamu pasti menemukan kebenaran di dalam Tuhan. Kamu akan mengalami born again, lahir baru, sama seperti yang dipelajari oleh Nicodemus. Dan yang di sini Farisi ini juga seperti Nicodemus. Dia orang yang memang bukan saja punya pengetahuan yang tinggi, tetapi punya kuasa. Tetapi mereka ini datang bukan mau belajar, tetapi hanya mau mencari kesalahan, hanya mau mengkritik. Dan saya berharap supaya itu di sini tidak ada, ya. Karena kita mau datang di sini belajar, kita bukan perlu untuk mau dikritik atau apa. Memang kita punya tidak sempurna, tetapi poin dia di sini, saudara itu menemukan, saudara datang mencari kesembuhan, saudara dapat kesembuhan. Saudara datang untuk mencari kebenaran, saudara menemukan kebenaran. Saudara mau
mau menerima urapan, impartasi daripada Tuhan, dan kalau saudara cari itu yang saudara dapat. Tetapi kalau ada yang datang, ya saya harap itu tidak ada di sini. Kalau hanya sekadar mencari kesalahan, mencari untuk dikritik, mencari apa saja untuk mau menembak, saudara juga tidak dapat apa-apa, ya. Hanya saudara dapat mungkin kesalahan-kesalahan, tapi saudara tidak diberkati. Ya, tetapi satu ada janji. Ada janji di dalam pelayanan GAPM ini yang pernah diucapkan, disampaikan oleh hamba Tuhan yang telah salah seorang yang mengasas GAPM ini yang sudah dipanggil Tuhan. Bahwa di dalam pelayanan GAPM ini ada janji bahwa orang yang menghalang-halang pelayanan ini, orang yang mau menjatuhkan, mau menyerang, to attack the ministry, want to stop the ministry of GAPM. What the servant of God said, orang itu akan tidur selama-lamanya. Wah, ini satu hal yang mengerikan. I have to tell you this because saya kasihan. Kalau kita pikir bahwa GAPM ini adalah salah satu ministry seperti ministry yang lain juga, yang biasa ditembak. But I want to tell you, ini bukan amaran, but ini apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Bahwa orang yang mau menghalang pelayanan GAPM, orang yang mau menyerang, menghancurkan, apalagi mau menghancurkan, want to destroy the ministry of GAPM, that the Lord Himself raised this ministry in this end time, and to tell you, ada apa yang diucapkan, karena ini direkam di dalam video, ya, dan itu saya dengar sendiri, dan bahwa orang itu yang mau menghancurkan GAPM, mau menyerang GAPM, itu akan tidur selama-lamanya. Bahkan kalau orang yang memberkati GAPM, blessed are those who bless you, ya. Diberkatilah orang yang memberi support, orang yang memberkati pelayanan ini. I guarantee you, kamu juga diberkati. Kamu akan diberkati, engkau dan seisi keluargamu diberkati. Haleluya, amin. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat kisah wanita yang mengidap penyakit pendarahan ini. Ya, ada pelajaran, ada poin yang saya mau sampaikan di sini, ya, di mana kita akan melihat bagaimana di dalam Markus 5:25 ayat hingga ayat 30. Injil Markus pasal 5 ayat 25 hingga 30 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, ini satu keadaan. Ya, saya membawa kita fokus melihat kisah seorang pribadi di dalam Alkitab ini. Ya, seorang tidak diberitahu siapa namanya. Ya, biasa akan diberitahu seperti Maria Magdalena, Marta, tetapi ini tidak disebut siapa nama wanita ini, tapi dia dikatakan dia menderita penyakit, menderita pendarahan. Penyakit pendarahan ini selama 12 tahun, ya. 12 tahun. Kita beli agak, ya, seorang yang mengalami pendarahan, ya, perempuan tahu, dan kita di zaman modern ini kita tahu apa jenis penyakit itu, ya. Ini dia bukan seperti luka sedikit keluar darah kemudian berhenti, tapi ini dia ada sesuatu, ada masalah di dalam perutnya, ya, sama di dalam rahim atau di bagian mana, sehingga itu tidak berhenti-henti ada pendarahan. Dan kasihan sekali wanita ini begitu pucat, ya. Orang yang mengalami penyakit pendarahan begini, dia sepatutnya menerima ditambah darah
kalau di zaman kita ini tambah darah atau makan apa-apa yang untuk tambah darah dia. Tetapi di zaman dulu, saya percaya perempuan ini, wanita ini juga orang yang berada, sehingga dia menggunakan membelanjakan segala apa yang ada padanya, uangnya, hartanya, demi untuk sebuah kesembuhan. Karena dia sudah menderita 12 tahun, itu bukan satu waktu yang bukan singkat. Ya, itu bukan 12 bulan, itu bukan 12 hari, 12 tahun. Kamu tahu apa yang boleh terjadi dalam 12 tahun? Kalau orang pergi sekolah teologi 4 tahun, dia sudah ada 3 kali, ada 3 angkatan, 3 batch. Orang sudah lulus daripada sekolah teologi. Ya, 12 tahun adalah satu angka yang genap. Bagaimana dia begitu menderita. Kita jangan katakan 12 tahun. 1 hari pun, 1 minggu pun cukup menderita. Kalau ada diserang oleh penyakit, apa saja jenis penyakit, terutama penyakit yang serius seperti ini. Bayangkan wajah wanita ini yang dia sangat lemah, ya, menjadi lemah. Dan mari kita belajar sesuatu keadaan di sini. Adakah wanita ini mengalah? Apa attitude, apa sikap wanita ini? Karena dia sudah dalam keadaan yang sudah tidak bermaya. Dia dalam keadaan helpless. Dia tidak tahu buat apa lagi. Karena dia sudah tidak punya uang lagi. Apalagi yang harus dia lakukan? Sehingga dia dikatakan wanita ini dia sudah mendengar berita-berita, ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia ada mendengar berita. That's why it is important for us to mendengar berita yang baik. Walaupun dia dalam keadaan yang tidak baik, sangat tidak baik, tetapi dia sempat mendengar berita baik. That's why the good news, the gospel, ya, berita baik tentang sesuatu kuasa Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan saya percaya dia mendengar Yesus menyembuhkan orang. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Yesus menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Even right now, ketika kita sudah mulai putus asa, seperti mujizat itu sudah tidak ada. Tapi kita masih dengar. Dan puji Tuhan kita ada YouTube, kita ada media yang lain, kita boleh melihat masih ada hamba Tuhan yang diurapi, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Walaupun itu jumlahnya kecil dibandingkan dengan majority hamba Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan masih bekerja, masih memakai orang-orang yang biasa-biasa. Even God still use those who are still in sin. Orang yang masih hidup dalam dosa, yang lemah, tapi Tuhan masih mau pakai. Ya, dan inilah kita percaya. Kalau kita yang lemah, kalau kita kurang berdoa ini pun, kalau kita ini yang turun naik, masih dipakai Tuhan. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kalau kita 50-50 saja dengan Tuhan, pun dipakai oleh Tuhan, pun masih dikasihi, dan Tuhan masih setia. Apalagi kalau kita memberikan 100% hidup kita kepada Tuhan. I tell you, God will use you dengan dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang terjadi, kita melihat, ya, kita melihat bagaimana wanita ini, ya, seketika itu juga, ya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dan perempuan ini, ada satu lagi, ya. Tapi sebelum itu, maka di tengah-tengah, mungkin saya termiss dia punya slide di sini, di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang saya katakan. Ini baru saya terima rema ya. Dari mana perempuan ini belajar? Siapa ajar dia yang asalku jamah saja? Ya, saya juga para hamba Tuhan sekarang ini jarang mengatakan asalku jamah saja, asal saya minta saja, asal saya cari saja, asal saya ketuk saja pintu, saya akan dapat. Iman perempuan ini, itu sebabnya orang yang berada di dalam banyak tekanan masalah dan dia ditekan menghadapi bermacam-macam pressure yang luar biasa, antara dua, dia menjadi lebih kuat atau dia hancur. Ya, bagi kita yang mengalami cabaran demi cabaran demi cabaran, antara dua, kamu menjadi hancur, menjadi putus asa, menjadi tawar hati, atau kamu akan bangkit menjadi seorang warrior, menjadi bangkit seorang pahlawan Tuhan. Hanya dua saja. Saya pernah mengalami itu. Saya berada di persimpangan. Semada saya tinggalkan pelayanan, semada saya akan hancur, atau bagaimana, atau saya akan menjadi bangkit di dalam pelayanan Tuhan. And I chose. Saya tahu Tuhan panggil saya. Dan saya datang kepada siapa yang memanggil saya. Dan saya ada pada hari ini. It is because firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, sama seperti Tuhan berbicara kepada Yosua. Dan di sini kita melihat bagaimana perempuan itu ketika dia jamah saja jubah Yesus, dia sembuh pada saat itu juga. Haleluya. Haleluya. Dan kalau kita melihat di dalam yang bahagian yang terakhir ini, haleluya, terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Di sini saya tidak dapat nampak tulisannya ya, tapi itu diambil daripada Matius pasal 9 ayat 20 dan 22. Ya. Kalau tadi diambil daripada Markus, tapi ini dia petikannya yang sama juga. Di sini dikatakan di dalam Matius pasal 9 ayat 20 hingga 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ingat di sini, semua kita harus memiliki hati yang teguh. Ya, memiliki hati yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan berbicara, God spoke to Joshua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be bold, ya. Be courage. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Kuat dan teguh hati kita untuk menghadapi di dalam cabaran-cabaran dalam kehidupan kita. Baik itu cabaran dari segi kesehatan, cabaran dari segi keuangan, cabaran dari hubungan persahabatan, cabaran demi cabaran. Kita ini seperti berada di tengah lautan, ya, di tengah lautan yang badainya, ombaknya begitu ganas sekali. Tetapi jangan lupa, bagaimana ganas pun ombak badai ini, tetapi Yesus ada di dalam kita. Amin. Sama seperti Yesus berada di perahu itu, sama juga apapun, whatever your situation is, Jesus is in you. Bukan saja Yesus, tapi Abba Father, Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Haleluya. Sehingga ketuhanan Tuhan itu begitu lengkap di dalam diri kita. Saya simpulkan apa yang kita pelajari pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Bahwa kita belajar tadi bagaimana seorang wanita yang mengalami penderitaan, penyakit pendarahan selama 12 tahun. Itu adalah satu keadaan yang sangat sakit sekali. Tidak perlu kita mengalami itu, ya. Bagi apapun jenis penyakit, ya, Tuhan sudah menanggung di atas kayu salib, ya. Tetapi bagi orang yang suffering, orang yang menderita, ya, feel lonely,
ya, feel been rejected, merasa sendirian, merasa ditolak, merasa dianiaya. Dan untuk satu tempoh yang lama. Dan kita belajar daripada wanita ini, dia sudah berusaha. Dia bukan tidak berusaha, dia berusaha. Dia habiskan segala uangnya, hartanya dia jual, namun gagal. Bahkan bukan menjadi lebih baik, menjadi worse lagi, menjadi lebih parah lagi. Tetapi apa yang kita lihat? Karena dia pernah mendengar tentang Yesus. Ya, dia mendengar keajaiban kuasa yang dilakukan Yesus dan katanya, why not? Untuk for the final, untuk terakhir kalinya, saya akan berusaha walaupun tubuhnya sudah lemah. Dia sangat lemah, tetapi dia berusaha untuk jumpa Yesus. Tidak dapat jumpa di hadapan Yesus pun tidak apa. Yang penting saya dari belakang asalku jamah. Selagi saya boleh jamah, touch dia punya jubah itu, saya akan sembuh. That kind of great faith she has. Dan apa yang terjadi? Karena itulah imannya. Tuhan katanya kalau dia tidak pikir kalau saya jamah itu saya sembuhkah atau tidak. Tetapi dia hanya sudah set di dalam pikirannya bahwa asalku jamah saja, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Dan ketika dia jamah jubah Tuhan Yesus, dan pada saat itu juga dia mengalami kesembuhan. Nah, one thing, apa yang menarik, what is interesting here, apa yang sangat menarik di sini, Tuhan Yesus can feel ada power yang keluar. Kamu dapat pikirkankah? Dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Sedangkan kalau dia tanya murid-muridnya, siapa yang sentuh saya? Murid-muridnya jadi bingung. Apalah punya guru ini? Orang himpit-himpit, banyak himpit-himpit dia. Kenapalah dia cakap ini? Mungkin sempat pikiran Petrus. Apalah ini? Orang himpit-himpit dia tanya pula siapa yang sentuh saya. Ini adalah orang boleh bersuara, berseru kepada Tuhan. Sama seperti langgar Yesus, himpit Tuhan Yesus karena ada ramai orang kan. Tapi itu tidak mengganggu, nothing happen. Tidak karena mereka berjalan dan sentuhan-sentuhan yang tidak membuat Yesus tersentuh. Tetapi seorang wanita ini, dia datang dengan penuh iman, dengan penuh sangat-sangat humble, dan dia so desperate in the situation of desperate. Dia dan dia katakan, Tuhan, saya ada sungguh-sungguh, saya pernah dengar bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang bermacam-macam penyakit. Saya juga mau, tolong saya. Dalam I believe, di dalam hatinya. Dan dia tidak tahu apa lagi. Saya tidak tahu agama apa orang ini, wanita ini. Apa yang dia sembah, apa yang dia percaya. Tetapi satu dalam pikirannya, yaitu asalku jamah saja. Just a tap, just touch and go. Saya di KL ini banyak betul sekarang kalau banding di Johor, ini touch and go ini. Wah, sehari-hari. I know what is the meaning. Betapa pentingnya. Ya. Nah, saya belajar, Tuhan memberitahu kepada saya. Kenapa satu sentuhan wanita yang lemah itu boleh membawa kuasa kesembuhan? It is because di dalam sentuhan itu dia ada iman. Ya, iman itu adalah akses untuk kepada Yesus, dan Yesus boleh merasakan. Ini seperti kita yang punya card, baik itu ATM card ataupun touch and go punya card, dia ada isi di dalam, ya. Dia ada isi dan aksesnya, you just tap into it. Kamu hanya sentuh kepada alat itu dan pintu akan buka. Kalau di ATM kamu masukkan dan ada number ditekan dan akan keluar, ya. Kalau touch and go, dia pagar dia punya palang itu terbuka. Kalau di ATM akan ada keluar. Dan in that card, dia seperti card yang lain, tapi dia ada isi di dalam. Sama juga semua orang percaya, semua orang beriman, tapi ada isi card di dalamnya.
Tuhan Yesus mengatakan, jika ada sebesar biji sesawi, imanmu, isi di dalam kad hatimu, imanmu, itu akan membuka pintu surga. Dan apabila engkau meminta, itu akan dengan akses iman itu, maka itu kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur pada saat ini bahwa pada pagi ini kamu menerima sesuatu. Saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam kami sudah berada, mungkin ada yang sudah mendatar, imannya sudah mendatar. Asal saya buat sajalah. Buat for the sake of doing ministry, for the sake of buat sesuatu, for the sake of prayer. Kami asal-asal sajalah buat. Kami tidak mengharapkan, mengekspektasi lagi kuasa yang dahsyat. Tetapi sebenarnya apabila kita datang seperti wanita yang mengalami pendarahan ini, datang dalam keadaan keadaan yang terdesak, sangat-sangat terdesak, we hunger, we thirst for His love, for His power, for His anointing. Dan itu pasti jadi. Itu semua ada di dalam diri kita. Kalau kita merindukan, haus akan sesuatu kepada Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan, dan itu akan mengalir, akan keluar, akan mengalir. Bahkan itu sudah ada di dalam diri kita. It just need to be activated. Dia hanya perlu diaktifkan saja. Yesus sudah ada di dalam. Itu hanya perlu diaktifkan hanya dengan iman. Dan kalau perlu, ada keadaan-keadaan tekanan-tekanan dalam hidup untuk mengaktifkan di dalam diri kita. Biarlah kita merelakan Tuhan membantu kita. Haleluya, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi ini, lewat sharing firman Tuhan singkat ini, Tuhan menjadi berkat. Dan itulah tujuan, itulah matlamat, dan itulah doa saya. Supaya setiap saudara-saudari saya di sini yang saya sangat kasihi di dalam Tuhan diberkati melalui pelayanan ini, bukan manusia tetapi melalui firman Tuhan yang disampaikan. Bapa, ini kerinduan, and I want them to be blessed, Lord. Dari deep down of my heart, I want them to be blessed. Saya mau mereka diberkati, bukan hanya di mulut saja saya kata God bless you, but from deep down of my heart I said, and again I said, in Jesus name, you are blessed. Saya katakan diberkati semuanya. Diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan ini akan terukir. Ini akan terukir dan terpahat di dalam hati saudara. Supaya saudara diberkati. Diberkati dengan berkat package yang penuh, blessed with the full package blessing. Diberkati dari atas ujung rambut sampai ke ujung kaki, in every aspect in your life, di dalam segala aspek kehidupanmu. Diberkati, diberkati, diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. In Jesus name, amen, amen, amen. Masa dan tempatnya diserahkan kepada host. Oke, terima kasih Pastor Cipe atas message pagi ini. Ya, bukan senang bagi kita. Dalam kehidupan ada banyak cabaran. But puji Tuhan, kerana kami adalah anak Tuhan, kami sentiasa kami akan diberkati oleh Tuhan dan perlindungan Dia. So, seperti message pagi ini, kita harus seperti wanita ini yang ada harapan. Walaupun dia tidak ada Tuhan di permulaan, tetapi selepas mengenal Yesus, dia ada pengharapan. So, bagi kehidupan kami, sentiasa yang ada cabaran, kita pun ada pengharapan dalam nama Yesus. Terima kasih. So, saya nak tanya, siapa di sini yang ingin menambah message pagi ini?
Anybody want to respond the word of God? Ya, bukan kurang, but apa yang menyentuh hatimu that you are so touched dalam mana-mana part, and then you just sebagai satu testimony. Pastor Peter, any sharing from you? Shalom. Welcome my brother, welcome. Wow, baru balik dari perang. Masih di Kudat. Oh, di Kudat kan nih? Ya, masih dalam bilik. Wah, saya pikir sudah balik. Baru habis KKR semalam. Wow. Ya, sama Reverend Kenny. So dulunya nampak Zoom, Derwin, Reverend Kenny, sekarang sudah bertemu. Pastor Norias pun sudah jumpa setelah bersemuka. Puji Tuhan. Tapi saya harap boleh jumpa juga yang lain. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Saya masuk lambat tadi, tapi yang saya dengar berkaitan dengan iman. Iman ini penting bagi kita semua. Kita sekarang ini boleh connect karena Zoom. Karena iman. Mula-mulanya karena kita mendengar firman Tuhan. Bangkitnya iman. Buka hati. Undang Yesus. Bila Yesus sudah masuk, rohnya ada. Bersaksi kepada roh kita. Bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Sehingga sekarang kita boleh memanggil Allah Aba Bapa. Amin. Dan apabila kita sudah menjadi anak Tuhan, pewaris kerajaan surga, kita boleh minta apa saja. Tapi tadi itu perempuan, dia belum mengenal Tuhan. Tapi ada imannya. Iman timbul daripada pengetahuan dia dengar daripada orang bahwa ada seorang yang boleh menyelesaikan masalah dia yang sudah pun 12 tahun. Jadi mulai dengan pendengaran, timbul iman. Bila dia ada iman, dia bertindak. Bila sudah bertindak, maka ada hasil. Begitu juga kita sebagai orang-orang percaya seharian. Apapun keadaan kita, ya pun sudah lama masalah, tapi ada pengharapan. Ada saat yang ditentukan Tuhan di mana kita pasti akan mendapat penyelesaian atau jawaban kepada setiap persoalan kita. Jadi semua kita di sini, kira-kira siapa? Kita semua ada masalah, ada keperluan. Karena selagi kita mengatakan kita tidak keperluan, itu sudah bahaya, itu sudah di surga. Tapi selagi kita masih di dunia, berbagai keadaan kita, berbagai keperluan. Tapi kita mesti ingat bahwa Yesus adalah jawaban kepada setiap persoalan manusia. Kenapa? Karena manusia, selagi dia tidak mengambil masa dengan Allah, tetap dia ada masalah. Ya, tetapi apabila dia mengambil masa dengan Allah, masa Allah akan lenyap itu. Macam ini perempuan. Dia sudah 12 tahun. Tapi dia ambil peluang. Buat keputusan untuk ambil masa berjumpa dengan Tuhan. Maka di sanalah jawaban. Jadi bagi kita tahu kebenaran ini. Jadi marilah kita ambil masa dengan Allah. Supaya masalah itu tidak timbul. Ya, masalah akan datang, tapi kita dapat mengatasinya. Kenapa? 1 Korintus 10:13. No temptation is common to man, and even if we are tempted, God will give us a way out, because God will not allow us to be tempted beyond what we can endure. So Tuhan memberikan kita jalan keluar. Oke, jadi semua kita di sini, kalau kita menghadapi apapun jenis masalah, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Jawaban pasti ada, dan hanya kita ada iman datang kepada dia. Seperti perempuan itu, hanya aku dapat sentuh. Begitu juga harus kita timbulkan iman kita. Hanya saya boleh datang bersemuka dengan Tuhan. Tapi selalu yang menghalang kita untuk bertemu dengan Tuhan adalah karena Allah itu roh. Dan harus kita datang kepada dia dalam roh. Ya, dan Yeremia 29:13 mengatakan, apabila kita mencari Allah dengan segenap hati
maka dia diketemukan. Seperti perempuan ini, karena dia segenap hati mencari Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan kata, aku diketemukan, maka jawaban ada. Amen. Jadi jangan kita khawatir di dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak rintangan, banyak cabaran. Tapi ingat, ada satu tempat di mana kita boleh mendapat pertolongan, yaitu di Ibrani 4:16. Kalau kita masuk menghampiri takhta kasih karunia dengan penuh keberanian, kita menemukan rahmat, menerima kasih karunia untuk pertolongan pada saat kita memerlukan. Amin. Jadi carilah Tuhan, karena di sanalah ada jawaban. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Amen. Amen. Thank you, Pastor Peter. Banyak kita. So, Lalu, oke, puji Tuhan. Ya, right. So, ya, cabaran itu bukan senang. ya. Itu benar-benar bencana, ya. Tetapi Tuhan kata, jangan takut, Jangan saya takut. ada. Oh, Bagus ya. hati. So, siapa lagi nak bagi kesaksian di sini? Saya tahu Prophet Shikina ada banyak cabaran di hidup. Boleh share sedikit? Oke, shalom, shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada GPM dan juga semua hamba-hamba Tuhan dan juga saudara-saudari yang terus tekun mencari Tuhan awal-awal pagi. Biarlah terus diberkati. Saya percaya hari ini semua mendapat berkat. Dan puji Tuhan juga untuk Apostle Hezekiah. Apostle Jipa yang telah memberikan firman hari ini tentang iman dan juga tambahan daripada Pastor Peter. Ya, saya percaya iman sangat penting bagi kita yang mengikut Yesus. Iman adalah sebagian daripada penyembahan kita. Kalau kita sembah Tuhan tanpa iman, itu tidak ada apanya. All is based on our faith. Jadi pada musim ini bulan Oktober kan kita sudah masuki, Tuhan juga membicarakan tentang iman kepada saya sendiri dan juga kepada gereja. Dan saya juga percaya Tuhan sedang terus membangkitkan iman kepada semua iman umat-umatnya, ya, dan juga murid-muridnya, kalianlah semuanya, ya, supaya terus lagi maju dengan iman Tuhan. Because Tuhan bukan Tuhan yang memberikan kecelakaan, tetapi Tuhan mempunyai um, plan, a great plan, satu rancangan yang besar bagi kita, dan rancangan itu hanya untuk memberkati kita. So I believe that this is a season kita harus bergerak dalam iman. Dan yang saya boleh tangkap juga hari ini waktu saya merenung apa yang di-sharing oleh Apostle dan juga Pastor Peter tadi, iman itu adalah satu dari pendengaran satu, dan lagi satu, iman yang tanpa tindakan itu juga bukan iman. Faith without works is dead. Jadi saya melihat perempuan yang berdarah itu, walaupun dia hanya mendengar nama Yesus, walaupun dia hanya secara samar-samar like that, I'm not sure lah. Saya tidak pasti bagaimana dia mendengar, sama dia melihat kesaksian atau tidak. Saya pasti sesuatu di dalam wanita ini yang membangkitkan satu iman di dalam dia, di mana dia sanggup di dalam banyak-banyak orang itu yang gurun-gemurun itu, dia sanggup menyelip masuk, dia sanggup buat satu tindakan, itu bolehlah saya jamah saja. Ya, kita kadang-kadang sebagai orang Kristen, atau kita kata kita percaya Tuhan, jangan kita percaya saja, tetapi harus bertindak. Perempuan ini, dia sudah tangkap, dia sudah dengar, dia berjalan mencari Yesus. Dia pergi sampai dia jamah Yesus. So there is an act of faith pada musim ini yang akan memberkati Anda. Tak ada satu tindakan, bukan percaya begitu saja, tapi ada lagi
satu hasil daripada percaya itu adalah kita akan bertindak. Bertindak untuk mencari, bertindak untuk masuk GAPA pagi ini, bertindak untuk go and seek His presence, bertindak untuk cari hadiratnya, pergi ke gereja, masuk Bible study, atau tangkap firman-Nya dan mendeklarasikan secara fisikal dan sebagainya. Kita harus lakukan. It's just a simple step. Ya, satu tindakan yang begitu mudah, yaitu jamah saja. Tapi banyak orang sebenarnya miss point itu. Ya, perempuan itu tidak mendengar saja apa Yesus kata, dia percaya dan duduk di situ. Dia duduk di rumah, tunggu Yesus datang. Tunggulah, kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, dia akan tahu ya apa masalah saya dan dia datang, dia jamah saya. No, kita harus menjadi orang yang benar-benar haus akannya, mau percaya dan percaya dan sanggup mencari dan melakukannya. Ini adalah orang yang benar-benar menyembah pada musim ini. So, I don't know why I am saying this very morning, walaupun kesaksian saya yang Sister Grace yang suruh saya katakan, ya seperti 3 bulan yang lalu saya sakit sangat parah, yang paling parah di dalam hidup saya rasa ya, di mana saya harus pergi masuk hospital dan juga terlantar di rumah, dan sakit saya itu adalah mempunyai 2 tumor di ovari dan juga sakit di bahagian liver saya. Liver means hati lah ya. Sampai nak buat surgery, tak boleh buat surgery. Tak tahu apa yang harus dilakukan. So, kita sebagai hamba Tuhan juga akan ditantang dengan iman. Ya, kita akan berdoa pastinya. Kita ada bantuan doa, ada jamahan dan sebagainya. Tetapi apakah tindakan iman kita? So Tuhan juga mengajar. Kita sebagai spiritual kadang-kadang juga kita tidak mau jumpa dokter. Nanti ada orang kata, pastor tak payah surgery because kamu ada Tuhan, ya, dan sebagainya. Tetapi semua ini bukan yang penting. Yang penting itu adalah pewahyuan dari Tuhan, di mana ya, iman dari Tuhan kepada kita memberikan kita sesuatu kekuatan untuk melakukan setiap tindakan. You understand or not? Banyak orang Kristen, dia hanya mau duduk, dia hanya mau dijamah, tetapi dia tidak mengambil tindakan untuk mencari Yesus, untuk mempercayakan kata-katanya yang bahwa dia jamah saja, dia boleh touch saja, atau lakukan itu saja, atau jumpa dokter ini saja, atau makan ubat ini saja, kita boleh sembuh. Tuhan juga ada pakai the point of connection, itu melalui jubahnya, ya. Jadi banyak yang tidak menerima kesembuhan ataupun mujizat itu kerana saya melihat kerana pikirannya yang masih miss the point bahwa kita harus bertindak dengan iman juga. Ya, apa yang saya mau katakannya pada waktu saya sakit. Ya, memang banyak kata-kata yang akan dibawa oleh orang-orang, tetapi ada satu jamahan dari Tuhan. Waktu saya percayakan Tuhan, waktu saya lakukan sesuatu itu, kerana saya percayakan Tuhan akan sembuhkan. Saya sebaiknya walaupun saya hamba, saya bukan tahu segalanya. Saya tidak tahu yang manakah dokter yang akan menyembuhkan, tolong menyembuhkan, ataupun ubat yang saya harus makan. Tetapi semua saya ambil dengan secara iman. Ada yang sangat menakutkan, dia datang berkata dengan saya, pastor, kalau makan ubat ini boleh mati cepat. Jangan ambil ini, jangan itu. Saya kata, Tuhan, apa ini? Saya tidak faham juga kadang-kadang ya. Tapi akhirnya Tuhan kata, hanya dengan iman. Apa yang kamu lakukan dengan iman pada saya, walaupun itu racun, kamu akan sembuh. Walaupun kamu jumpa dokter itu tidak akan kasih kamu mati. Ada banyak orang kata, jangan jumpa dokter, pastor. Jumpa dokternya, nanti kamu di siang-siang seperti ikan, selepas itu kamu tak boleh sembuh. Hey, saya kata, ampun Tuhan, saya tidak faham. You get what I'm trying to say? Walaupun kita jumpa dokter, walaupun kita
makan obat, kita juga makan karena iman kita di dalam Yesus. Bukan hanya iman kepada dokter itu atau iman kepada obat itu. Ada satu tindakan yang kita juga harus tetap lakukan. Haleluya. So, tetapi iman itu adalah berdasarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan penyembuh. Dia boleh melakukan mujizat melalui apa sahaja yang kita bertindak kerana iman. Amin. So, janganlah kita, walaupun kita pada musim ini meminta penerobosan di dalam keuangan kita, meminta penerobosan di dalam kesihatan kita, janganlah kita hanya duduk saja. Janganlah kita hanya mendengar saja. Let us do the word of God. Let us walk by faith. Faith with action. Faith with your work. Bukan saya berkata kita harus bertindak atau striving. Tetapi semua yang kita lakukan itu ada dasar firman. Ada dasar iman, sorry. Ada dasar firman, ada dasar iman. Jadi waktu kita lakukan, ya, kita akan melihat penerobosan yang besar. Ya, amin, amin. So, I just want to say hari ini Tuhan berkata ada banyak yang akan tetap maju pada musim ini kerana iman. You know, you are going to get penerobosan di dalam keuangan Anda, penerobosan di dalam kesehatan kerana kamu mempercayakan Tuhan Yesus. Dan waktu kamu bertindak untuk menjamah, bertindak untuk mengambil jubah itu, bertindak satu tindakan keluar, kamu akan melihat satu pembukaan pintu di mana Tuhan akan mencurahkan segala berkat-Nya. Just like seorang bapa iman ya di dalam Alkitab Abraham. Tuhan berkata dia akan memberikan janji kepadanya. Tetapi ada satu tindakan yang banyak orang mungkin miss out, never see. Di dalam Kejadian 12. Get out of the country. Dia harus bertindak juga. Dia kata dia adalah orang yang beriman. Maka dia harus berjalan dengan iman. Dia harus berjalan keluar daripada negaranya. Dan baru selepas itu, di Kejadian 13 melihat pencurahan berkat-berkat keuangan kepadanya. Dan seterusnya terus berjalan dan mengikut Tuhan, melakukan segala yang dia boleh. Dan sebenarnya panggilan akhirnya dan janji yang terakhirnya bukan kekayaan, tetapi untuk mendapatkan anaknya. Dan tindakan imannya lah, sebelum dia mendapat anaknya, dia mendoakan kepada orang lain yang belum mendapatkan anak. Haleluya. Dia mendoakan siapa? Abimelek ke Ahimelek, sudah lupa. Abi. Okay, so dia mendoakan orang ini. Waktu dia tidak ada anak, dia doakan untuk orang lain. Dia doakan untuk orang itu, barulah sampai dia dapat anak. Amin. So ada satu tindakan pada musim ini. Saya ingin mendorong. Janganlah kita tunggu kesembuhan saja kepada kita, tunggu penerobosan di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa untuk kesembuhan orang lain. Marilah kita menjamah orang lain dan mendoakan orang lain untuk mendapat berkat. Dan hari ini berkat itu akan terus mengalir di dalam kami. Amin. So, pada waktu saya sakit itu, saya betul-betul sakit. Tetapi ada orang mungkin tidak tahu saya sakit. Ada mungkin orang ingat saya ini Superman. Sakit juga boleh melayani. Mereka tetap menelpon saya, Pastor, saya ini dan ini, boleh doakan saya. Saya juga di situ, Tuhan, saya juga sakit. Tapi Tuhan berkata, doalah untuk mereka. Saya berkata, oke Tuhan, saya doa untuk mereka. Waktu kita berdoa untuk orang lain, kita bertindak dalam iman, berkat kesembuhan itu juga mengalir melalui kita. Kita juga dapat kesembuhan. Sebelum saya sendiri mendapat mujizat, mendapat anak, saya masih ingat lagi saya mendoakan banyak orang dari Indonesia sehingga ke Malaysia yang tidak boleh mendapat anak, semua dapat mujizat. Jadi waktu dokter berkata sama saya, tumor kamu ini akan menjadikan kamu tidak boleh beranak, dia kata. Saya kata, oh Tuhan, saya masih ingat lagi saya pernah mendoakan orang-orang yang tidak beranak dan sampai beranak. Saya percayakan kalau engkau izinkan, engkau akan jadikan saya mujizat juga, saya boleh beranak. So, betul-betul hari ini saya mengandung dan sekarang sudah 5 bulan, puji Tuhan. You know, yang penting kita tetap
menjadi berkat. Pada musim ini, orang yang ada iman akan terus menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Saya mau to declare that each and every one of you here tidak kekurangan. Kamu adalah berkat. Dan waktu kamu berjalan dengan iman karena kamu sudah percaya berkat itu sudah ada, hari ini penerobosan besar akan terjadi karena tindakan-tindakan imanmu. Amin. Haleluya. So, puji Tuhan, saya hanya bertindak dengan iman. Waktu saya sakit, banyak orang yang rekomendasi dokter atau apa. Saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan berkata kepada saya, jumpa dokter ini. Dan banyak orang kata, Pastor, jangan jumpa dokter ini, mahal dan sebagainya. Mana datang uangnya dan sebagainya. Saya kata, saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya jumpa, saya jumpa. Walaupun mahal, Tuhan siapkan. Saya pergi jumpa. Dan Tuhan mempersiapkan segala yang harus ada. Janganlah kita hanya percaya dengan mendengar sahaja, ada lagi di dalam firman kita harus mendengar dan bertindak. Haleluya. Dan barulah kita boleh lihat keseluruhan di mana satu penerobosan dan berkat besar akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Apostle Hezekiah, saya percaya Tuhan memakai tangan kamu pada musim ini. Kamu akan bertindak bagi menjamah orang. Dan orang itu juga akan melihat kesembuhan karena imanmu. Just like the centurion yang datang dan ada hambanya yang sakit. Dia berkata kepada Yesus, kalau kamu katakan kepada saya sahaja, ya, centurion yang pergi jumpa Yesus. Dan Yesus berkata, dan dia berkata kepada Yesus, kamu doa saja, ia akan. Dan pada musim ini, Tuhan akan pakai kamu. Kamu seperti centurion. Kamu juga akan seperti Yesus dengan delegasi otoritasnya. Kamu kerahkan, kamu arahkan, kamu deklarasikan. Kesembuhan akan terjadi kepada semua orang yang kamu doakan pada musim ini. Dan saya juga diingati Prophet Joel. Tuhan akan memakai Prophet Joel dengan lebih lagi mujizat, dengan segala tanda-tanda dan mujizat di mana kesembuhan akan terjadi, akan terus terjadi. Today, this very morning, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada banyak orang. I sense many people ada sakit kepala. Saya sekarang katakan, saya tumpangkan tangan. Dan yang percaya, angkat tangan saja hari ini. Jangan hanya turunkan tangan. Yang sakit kepala, tumpangkan tangan sendiri di bahagian yang sakit. Saya katakan sembuh sekarang. Semua sakit-sakit migraine, sakit-sakit kepala, sakit pusing kepala, pergi di dalam nama Yesus. Yes, receive it in the name of Jesus. Sakit kepala ini tidak akan terus ada di tempat itu lagi. Let God heal it right now in the name of Jesus. By your stripe, all the headache and all this migraine is to leave and uprooted right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Saya masih ingat lagi satu kesaksian ya. Saya mempunyai masalah sakit migraine sejak 15 tahun dan sehingga umur 18 saya selalu amat sakit sampai harus ambil ubat khas seperti Kefagot. Dan satu hari dan terus lagi menerus terus harus ambil ubat ya setiap hari ya sampai saya umur 20 lebih. Dan satu hari waktu saya kembali ke Tuhan dan saya mengikut misi, Tuhan memberikan pewahyuan dan dia kata, mulai hari ini saya mau sembuhkan kamu daripada sakit migrain kamu ini. Tetapi kamu percaya tak? Kamu makan saja buah badam, almond. Dikatakan kepada saya. Saya kata, hah? Almond boleh ubati migrain saya yang dari 15 tahun sampai hari ini. Saya kata, itu tidak masuk akal juga lah. Just badam like supplement like that cannot help me. Karena saya sudah coba banyak suplemen, sudah minum ini, minum itu, makan obat, makan Panadol itu macam makan Mentos bagi saya waktu itu. Tapi hari itu saya bertindak dengan iman.
Saya kata, Tuhan, saya mau makan buah badam yang kamu katakan. Berapa biji, Pak? Tuhan, saya tanya. 1 paket kah? Berapa? Dia kata, setiap kali kamu sakit migrain, kamu makan lah 5 hingga 15. Dalam masa 15 menit, kamu akan rasakan. Saya kata, betulkah? Saya kata, tapi saya tidak katakan dengan siapa-siapa pun. Saya takut nanti orang kata, kamu ini gila. Saya kata, oke, saya makan saja. Saya pergi. Waktu itu saya berada di Jakarta. So, saya pergi cari buah badam dan saya makan. Ngap, 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 5 biji, 10 biji, 15 biji. Wih, sudah sembuh. Saya kata mungkin 1 kali sajalah. Nah, kadang-kadang kita macam ni kan, kita ragu-ragukan Tuhan. Ya, jadi, tapi dari hari itu, dia ada lagi sakit migrain. Sebab saya setiap hari sakit migrain. Esok tak ada, saya tunggu lagi. Kadang-kadang kita ini ya agak nakal juga. Kita challenge Tuhan. Hari ketiga tidak datang juga, hari keempat tidak datang. Akhirnya sudah 1 bulan tidak datang-datang saya punya migrain. Saya kata, puji Tuhan, saya sudah sembuh daripada sakit migrain dari umur 15 hingga 20 lebih tahun. Amin. Ada satu pewahyuan, ada satu tindakan mungkin Tuhan akan katakan kepada kamu hari ini, apa saja doa kamu, lakukan. Belajarlah mendengar dari Tuhan. Dan waktu dengar, lakukan. Saya bukan berkata yang sakit makin tadi harus makan buah badam. Itu pewahyuan secara pribadi bagi saya. Mungkin kamu harus minum kopi. Saya tak tahu. Orang kata, minum kopi lagi sakit. Mungkin kamu minum kopi sembuh. Kamu percaya kita tidak. Tetapi kalau Tuhan katakan, pasti sesuatu itu sangat natural. Amen. He doesn't ask you to do all ridiculous thing that you cannot do. Buah badam sesuatu natural dan baik untuk kesehatan. Dia tidak akan suruh kamu makan sesuatu yang tidak baik untuk kamu. Amen. Haleluya. Haleluya. So pagi ini saya berasa hari ini Tuhan mau membawa kesembuhan kepada banyak orang yang sakit migrain. Dan juga satu, kepada orang yang selalu ada alergi yang mata bengkak, yang ada sakit sini, sakit sana, waktu makan salah, hari ini Tuhan juga mau sembuhkan di dalam nama Yesus. Saya mau mengatakan kesembuhan kepada limpa-limpa, kepada sel-sel hormon, semua ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberikan pewahyuan. Adakah hari ini Sister Wani ada di sini? Saya teringat Sister Wani yang saya percaya dia ada alergi kepada pollen. Saya mau mengatakan kesembuhan kepadanya. Dan saya percaya Tuhan akan menyembuhkan dari akar. Ya, semua ini akan dipatahkan di dalam nama Yesus. Terutama Sister Wani akan menjadi hamba-Mu. So I want to declare that for her because this very morning I suddenly remember of her. Okay, so Bapa kami berterima kasih and kepada yang ada sakit di bahagian joint, saya katakan kesembuhan sekarang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, all this joint will be healed di dalam nama Yesus. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Sembuhkan. Sister Ani also, your leg pain. Sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Oh, the Lord says, you don't stop walking. You continue to walk. It's okay, but walk perlahan-perlahan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Healing come upon Sister Hana Ani. Thank you Father. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan akhir sekali, ada penerobosan di dalam keuangan bagi kepada sesiapa yang ada di sini. So I catch one word from Apostle Keeper this very morning. Saya akan memberkati orang yang memberkati, dan saya akan curse those who curse you. So this very morning, siapa yang memberkati, siapa yang memberi berkat, siapa yang mau menabur, ya, sama ada ke GAPM atau kepada sesuatu pelayanan ataupun sesiapa saja yang Tuhan jamah kamu hari ini pada pagi ini, tidak semestinya satu pelayanan saja. Tuhan mau memberkati Anda because it is blessed to those who are giving. Mau penerobosan di dalam keuangan, marilah kita menjadi berkat terlebih dahulu. You know, pada
7 tahun ini sebagai hamba Tuhan, sometimes we do not have what we want to have. Amen. Because kita berjalan dengan iman. But I always believe, walaupun di dalam kekurangan, waktu kita mau menabur dengan iman, Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam kekurangan. Amen. You know, for 7 years, I have been serving the Lord. Saya benar-benar saya berkata, saya tidak mempunyai savings. I cannot afford to have savings. Because every time I have savings, Tuhan kata tabur. Tuhan kata kasih. Tuhan kata berkati. Saya kata Tuhan. And sometimes my mother will come and say, oh, Ating, dia panggil saya. Oh, Ating, kamu ni melayani Tuhan. Tuhan tidak ajarkan kamu untuk ada savings. Saya kata ada, tapi bukan untuk saya. Pada musim ini Tuhan suruh saya tabur. Saya kata, sudah tabur 7 tahun juga tetap tabur nggak kamu ini? Saya kata, iya, Ma. Mungkin kamu tidak faham. Jadi waktu saya sakit, dia marah-marah sedikit lah. Dia kata, lihatlah, kamu sudah sakit. Sekarang kamu harus ada uang untuk mengobati. Bagaimana kamu ini sekarang? Saya kata, Tuhan yang akan selesaikan. Saya kata, Tuhan, Ma, jangan kamu bimbang. Saya kata, memang benar. Walaupun saya kosong di dalam akaun saya, waktu saya pergi perubatan lebih kurang 20K, Tuhan mengutus orang memberkati perubatan saya. Amin. Lebih daripada 20K. Yang bulat-bulat punya saya kasih tahu. You understand I'm trying to say? Jangan takut kekurangan. Tetap memberkati, menjadi berkat. Yang penting kamu ada Tuhan. Your greatest reward is Jesus. Your greatest reward when you trust in Him, you have no lack in your life. Amin. Hari ini kalau kamu tinggal 50 ringgit, kalau Tuhan suruh tabur, adakah kamu tabur? Kalau tinggal saja, Tuhan kata kosongkan you punya account, adakah kamu akan kosongkan? Itu iman kamu sama Tuhan. Amin. Saya melepaskan berkat. I pray that the Lord will bless you and give you God kind of faith, that you will act on it and you will see the miracle of God to happen in your life. Amen. So God bless you this morning. Sorry for taking so many time. Sudah mula mengalir. Okay. God bless you guys. And God is asking us tetap berjalan dalam iman. Advance with the faith that God has given us this very day. Amen. Hallelujah. Thank you. Serahkan. Terima kasih Prophet Shekinah atas sharing dan kesaksian kamu. Dan ada sesiapa yang ingin bersaksi pagi hari ini? Oke, Shalom. Selamat Yes, pagi. Ya, Pastor Selamat Norias pagi. di sini. Ya. Dan sekarang tengah cuti dan akan mulai pelayanan di Kuantan pada tahun depan. Dan kami tinggal di kebun dan senang hati karena kami dapat ikut bersama pada pagi ini. Jadi saya diberkati dengan perkongsian dengan firman Tuhan. Dan saya mengambil sedikit masa untuk berkongsi apa yang dialami melalui firman Tuhan. Jadi apa yang saya lihat melalui firman Tuhan, dan seolah-olah perempuan ini berbicara kepada saya, supaya jangan mudah tersinggung dengan sikap para murid Yesus yang tidak mengerti apa yang engkau alami, jawaban daripada Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu message yang perlu kita lakukan, bahwa kita jangan mudah tersinggung. Karena kita punya sikap, kita tak perlu merendahkan mereka, tetapi mengerti bahwa mereka juga manusia yang terbatas. Yang penting kita kenal siapa Yesus. Jadi pernah satu kali kami dijemput untuk mendoakan satu orang yang sakit kanker tahap 4. Jadi apa yang menjadi pengalaman hidup kita, kadang-kadang tindakan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus bertindak di luar akal pikiran manusia. Jadi pada masa itu, waktu kami mendoakan, karena dia dikeluar dari hospital,
tidak ada harapan untuk hidup. Dokter katakan bahwa kehidupannya hanya 6 bulan. Tetapi waktu kami mendoakan, kami memiliki dorongan dari Roh Kudus untuk mendoakan kesembuhan. Waktu kami tampil dan tumpang tangan untuk mendoakan kesembuhan, ada juga para hamba Tuhan seperjuangan yang tepuk dari belakang. Jangan mendoakan kesembuhan untuk dia. Dia mau mati. Dan jangka nyawanya, hayatnya tidak lama lagi. Jangan mempermalukan Tuhan. Tetapi dengan hal ini sebagai anak Tuhan, sesuai dengan sikap perempuan pendarahan ini, dia tidak mudah tersinggung dengan sikap para hamba Tuhan yang seperti itu karena mereka tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh perempuan itu. Jadi ya dengan ini sebagai anak Tuhan, Tuhan melakukan suatu yang perkara yang besar. Walaupun kita tampil dalam keadaan kesederhanaan, Tuhan yang sempurna itu mampu menyempurnakan kita. Dia mampu untuk melengkapi kita. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang saya percaya dan saya diberkati dengan firman Tuhan. Jadi saya harap dan saya percaya bahwa setiap pendengar dan semua yang hadir pada pagi ini diberkati karena Tuhan. Terima kasih karena kesempatan dan itu saja kesaksian yang harus saya bagikan. Dan supaya kita jangan mudah tersinggung dengan sekeliling, tetapi kita harus kenal siapa yang kita kenal dan siapa yang kita percaya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pastor Noyes atas kesaksian. Ya, Tuhan kami adalah Tuhan ajaib ya. Segala mujizat boleh berlaku dalam kehidupan kami. So, sekarang kami masuk ke masa pembuatan. Sister Sally, do you have any prophecy? Ya, terima kasih Sister Grace. Saya coba berkata-kata walaupun saya pun sakit. Sakit batuk, sakit tekak. Dari minggu lalu ada jumpa Pastor Jipa. Wah, dan terus sakit tekak. Tapi saya mau memuji Tuhan diberikan kesempatan. Tapi saya juga mau cakap memang semua yang join kita JPM ni ada ke hamba Tuhan, pastor atau apa. So saya cakap Tuhan kena berhati-hati sikit saya bercakap. Mau bagi tahu saya yang benar. So tadi dalam hati saya nampak Brother Noyes Palong. Saya tadi Tuhan taruh dalam hati saya cakap Tuhan Tuhan taruh dalam hati saya, Tuhan berkata, ada sesuatu dalam hati brother, si pastor lah sebenarnya kan, Pastor Noyes Palong. Tuhan akan memakai apa yang dalam hati kamu untuk memberkati orang di sekitar kamu. So tadi ketika mendengar Pastor Noyes Palong bersaksi, saya cakap betul lah itu bahwa Tuhan memakai hati kamu menjadi reservoir air itu dia akan untuk orang persekitaran kamu. Luar biasa. So, saya kena tak tahu brother, sister atau pastor kalau saya salah cakap dengan saudari yang ada di Zoom ini, mohon maaf. Lalu untuk sister, sorry ya, memang ini tekak gatal sangat. Sister Owin Chin. Sister Owin Chin. Tadi dia ada buka. So, tadi ketika Sister Owin Chin datang masuk Zoom, Tuhan taruh dalam hati saya, Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kamu satu keyakinan yang tak tergoyahkan, supaya kamu dapat menjalani tugas yang Tuhan berikan kepada kamu. So, itu macam immovable mountain, satu faith, tadi kan kita belajar tentang iman. Satu iman yang tak tergoyahkan supaya Sister Owin boleh apa yang kamu hadapi. Walaupun nampak macam gunung, berat, banyak tantangan, tapi Tuhan ada bersama dengan kamu. So hari ini perkataan iman yang wanita itu, yang ketika kita mengalami masalah banyak, itu juga untuk Sister Owin. Karena ada immovable faith yang Tuhan taruh dalam hati kamu. Dan kamu pasti harus berjalan. Okay. Amin. Amin. Amen. Amen. 然后 for Samuel 啦，Samuel 神的仆人，我 try 一下用华语跟你讲话，Pastor Samuel 我刚才看到
神给我一个 vision 哦，就是好像你在穿你的 coat，可是你要出来从那个 coat，你要好像那个 coat 呃 strangle 你啊，你不能呼吸，你要出去这样子。可是神跟你讲的是，呃，神会带你走的，放松。神要跟你讲，你放松，神会带你走，神会叫你。可能看在那个Brother Noyes Balong 的testimony 可能可以帮到你，就是不要太介意人家看的东西，不要太放在心里人家讲的东西，因为如果神叫你走，你的那个 responsibility 啊，就是你 answer 对神不了，别人不重要哦，因为有一些东西神是叫你走的，有一些东西神是叫你做的，所以这东西是神给你，所以可能别人还不明白，可是 along the way 我们是会变的咯，我们就会要跟住他，我们会神要变我们也是，所以这个是一个 process 这样子，所以对，这个是神放在我的心里的这个早上哈，然后呃 one more I think also for brother Benjamin Calvin 是一个 pastor 吗？不是，哦，不是哈。Eh, then sorry saya melanjut dalam bahasa Cina. Untuk brother Benjamin Calvin. Ya, hi brother. Good morning. So saya perhatikan brother ada masuk JPM sudah beberapa kali. Saya tanya, tak tahu tak apa, saya tanya Tuan berapa kali, ada pesan ke untuk brother Benjamin Calvin? Tapi baru hari ini Tuan jawablah. So, Tuan taruh dalam hati saya, Brother Benjamin Calvin, ada something that you are looking for. Ada yang sebenarnya yang betul-betul engkau cari, yang engkau mau bukan hanya saja mau tahu, tapi dari suara dari pencarian itu engkau mau mencari mencari jawaban dan mendapatkan. Itu sebenarnya satu tindakan iman. Ini yang saya baru dapat. So ketika engkau mencari, ketika engkau tak mau menyerah, itu sebenarnya satu tindakan iman. So tadi dalam slide Pastor Jiper ada Markus 9:29. Mark 9:29. So just as your faith, let it be. So ini yang tadi yang saya dapat, itu macam zoom in untuk Brother Benjamin Calvin. So ketika engkau mencari, karena itu tindakan iman, Tuhan akan membuat bagi brother. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu untuk Sister Margaret Lain dengan Malinda Tiong. Saya melihat Sister berseru-seru kepada Tuhan. So saya ingat ini kita ada masalah lah. Ini kita dalam GAPM ni kita cari Tuhan, berarti muka-muka ada masalah sebenarnya. Minta Tuhan berkati. So, tapi Tuhan setia. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tiada satu orang yang perfect ya. Tiada hamba Tuhan pun butuh kekuatan. Karena memang dari kelemahan kita mengatakan ketika kita lemah, disitulah kekuatan Tuhan terjadi. So ketika kita lemah, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. So ini yang betul-betul menjadi satu penghiburan kepada kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita menaruh dalam iman, kita tahu Tuhan mendengar. Dan kita percaya, kita tunggu jawaban itu akan datang. So itu yang Tuhan tahu bagi hati saya dan juga untuk sister dan brother pagi ini. Karena semua apostles dan itu prophet semua sharing tentang iman. Dan itu sangat memberkati saya. Karena terkadang ketika kita sedang menunggu jawaban, ada satu jeda atau gap ya. Kata cakap pasti terjadi. Tapi kita buka mata, mana barang itu kan? Mana hal itu, mana mukjizat itu. Tapi Tuhan berkata pasti terjadi. So ini yang kita kena ambil hati, kuatkan hati kita, tentu percaya kepada Tuhan. Amin. Itu saja dari saya. Kembali kepada host. Oke, terima kasih Sister Sally.
Ada siapa-siapa pastor yang ingin memberi nubuatan? Kalau tidak, kami akan terus ke bahagian Holy Communion. So, may I have the honor to call Pastor Peter to lead us in the Holy Communion? Unmute, please. I don't have the bread and the wine with me. I'm in a room. Okay. Okay. Can we have the honor of Pastor Jipper? Oke, mari kita mengambil masa yang untuk mempersiapkan yang sudah ada, yang prepare, yang tidak ada by faith, ya, ada bersama-sama. Oke, mari kita ambil sedikit waktu ya, 1 menit untuk buat persiapan. Oke, ya. Bahwa kita tahu ini adalah perjamuan kudus. Ini adalah satu, walaupun kita berjauhan, but by faith di alam roh ini ada ini kita we are connected. Kita dihubungkan dengan iman, walaupun di alam roh berjauhan. Sama seperti Pastor Peter ada di Kudat sekarang ini, tapi kita di-connect dengan line ini, Zoom ini, dan kita boleh melihat, dan dia ada di depan kita. Sama halnya juga di alam roh. Baik dia in the physical dia limited, ya, mesti pakai transport, mesti pakai kapal terbang. But di alam maya, ya, dan apalagi di alam roh, dia lagi canggih, sophisticated, ya, dia dalam. So walaupun kita berjauhan, kita bersama-sama, ya, jauh di mata, dekat di hati, ya. So kita buat ini di dalam kesatuan, kita semua paham apa maksud daripada perjamuan ini, perjamuan Tuhan, bahwa ini adalah bukan lambang, ini adalah suatu yang so real. Kita bersatu dengan Tuhan, ya, bahwa his flesh, tubuhnya, darahnya bersatu dengan kita, ya. Dan di satu lagi persekutuan kita sebagai saudara di dalam Tuhan. Because ada dua, there's a great commandment, hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatanmu. Dan juga sama halnya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. So we do this perjamuan ini sebagai covenant kita pada Tuhan. To renew our love to Him. Memperbaharui kasih kita, komitmen kita, ya, kesungguhan penyerahan, our surrender, penyerahan kita kepada Tuhan. Bahwa mari kita ambil roti bersama-sama. Bahwa ini adalah diperintahkan, bukan manusia yang memerintahkan, tetapi Tuhan Yesus sendiri, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, King of Kings, Lord of Lords, commanded this, supaya kita melakukan ini. Bahwa there is a mystery, there is a secret di dalam ketika kita mentaati, trust and obey, maka itu jadi. Ya, sama seperti wanita tadi. Asal kita mau mentaati, beriman, dan ada action, we believe, dan kita ambil action ini, makan bersama-sama dan minum bersama-sama, maka jadilah, maka unlock the blessing, unlock apa yang pun penyakit kita itu mengalami kesembuhan because of our obedience, our trust and obedience. Dan apa yang whatever our desire, apapun yang diinginkan oleh hati kita akan dipenuhi, digenapi supaya Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk roti ini dan juga minuman ini. Roti melambangkan ini adalah tubuh Yesus, dan minuman ini adalah darah Yesus.
this is so real. Now selagi ada di tangan kami, dia adalah roti dan minuman biasa. Tetapi the moment dia masuk ke dalam tubuh kami, it become so real. Tubuh dan darah Yesus bersatu dengan kami. Sehingga kami bukan lagi kami, tetapi Yesus di dalam kami. Kami bersatu dengan Tuhan. Kami bukan lagi manusia biasa, tetapi kami manusia yang luar biasa. We are the woman and men and woman of God. Dan kami adalah manusia ilahi. Dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. You will enable us to do all the things that you command us to do. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya bahwa ketika kami mentaati perintah Tuhan ini dengan sungguh iman dan percaya, maka kami ada connection dengan kuasa yang maha tinggi. Kami akan ada connection dengan supernatural yang daripada Tuhan. In the mighty name of Jesus Christ, to give thanks. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama. Dan mari kita minum bersama-sama. Mari saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Bahwa apa yang Tuhan sudah perintahkan kami taati. Sekecil manapun perintah Tuhan, kami tidak mau pandang rendah. Karena sekecil apapun yang Tuhan perintahkan itu membawa makna yang sangat besar di dalam kerajaan surga, di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ketika kami sudah melakukan ini, jadilah kehendak Tuhan, jadilah rencana Tuhan. Let thy will be done. Apa yang Tuhan inginkan terjadi, karena kami meresponi. Inilah akses, inilah password, inilah untuk kami boleh tap into the supernatural. Ini karena ketaatan kami, maka kami boleh masuk ke dalam alam supernatural. Terima kasih Bapa di sorga. Dunia yang luar biasa dengan bermacam-macam kejahatan dan masalah. Kami mau menjadi lebih lagi luar biasa di dalam Tuhan untuk mengalahkan dunia. Terima kasih Bapa. Biarlah apapun yang diinginkan, desire oleh anak-anak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan itu jadi dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Tuhan. Kami will experience. Kami akan mengalami hadirat Tuhan. We will experience a heaven, little heaven di bumi ini. Oh haleluya, supaya kami boleh membawa the presence of God, hadirat Tuhan itu kepada setiap orang yang kami datangi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan mengimani tubuh Yesus, darah Yesus sekarang tinggal di dalam kami sebati, mengalir di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Oke, terima kasih Apostle Jipe. Sekarang saya percaya pagi ini kami semua telah diberkati, dan kali ini kalau boleh kamu boleh juga memberkati GFPM melalui sowing your seeds di GFPM. Boleh tampilkan nombor akaun GFPM. Right, terima kasih. Ya, GFPM adalah tanah yang subur, dan jikalau boleh, kami berharap kamu semua dapat memberkati GFPM. Boleh saya serahkan masa ini kepada Apostle Hezekiah untuk berdoa. Ya. Oke, salam-salam. Dapat dengar, Sister Grace? Boleh? Oke. Boleh. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sangat jelas dan sangat tuntas pagi ini daripada Pastor Jipe. I was very encouraged by the word touch, sentuh daripada firman Tuhan, dan juga thank you to Pastor Skina di atas urapan dan juga impartasi
untuk semua kita pada pagi ini, dan yang lain juga Tuhan sangat memberkati kita. I think the word touch to get the energy. Saya terfikir satu analogi seperti kita ini ingin mendapatkan energi, kan? Energi, to me faith is like energy. If you want to have the energy, electricity for example, we don't go to Sarawak Energy, we don't go to Tenaga Nasional to see the manager or the CEO or Sabah Electric, because the energy is already given to every houses. Dan kita hanya touch, switch, and the energy will flow. So kita tidak perlu pergi ambil daripada mereka. Seperti itu juga Tuhan Yesus, dia sudah memberi energi itu kepada kita, kuasa itu kepada kita, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bahwa kuasa akan diberikan kepada kita jika Roh Kudus itu datang. So I believe that as a church yang didirikan di atas dasar Nabi dan Rasul, dan Yesus sebagai tiang, the chief cornerstone of our JPM, I believe that God will continue to bring us to a high level. Nanti saya akan minta Saudari Joy Josephine untuk membawa kita dalam doa. Nanti saya sangat terdorong daripada apa yang dia pernah share. We give all the little thing we have, even as being shared by Pastor Skina this morning also. Maybe sudah kehabisan, kita berikan, dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, dan sebagainya. So I was very encouraged by the word, give it all, the little things we have, and we give thanks to God, and He will multiply. So it's all depend on the Holy Spirit as He move us. Okay, Sister Josephine, can you pray for us? Okay, can you hear me? Can. Yes. Okay, let's pray. Father, we thank you that all good things come from you. Yes. And we know, Lord, that you have asked us not to test you, but in this one thing, to test you, to tithe to you, so that you will open heaven and pour out blessings, so much blessings, that even our storehouse is not big enough to hold. Father, we walk by faith, not by sight. Yes. Whatever our physical eyes cannot see, you have given us spiritual eyes to see that it is a done deal. Sudah jadi. So, Father, we act by faith that everything we have, Lord, we know they belong to you, and we will give in accordance to the prompting of the Holy Spirit. And we know that whatever we sow, you will multiply abundantly for the extension of your kingdom and also as a blessing to us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, back to you, Sister Grace. All right. Terima kasih. Thank you everyone for coming this morning to have this fellowship and encouraged by the word. Saya percaya pagi ini kami semua sudah terima satu message yang begitu encourage ya, bagi kita untuk meneruskan penghidupan kami, sebab dalam nama Yesus kami ada harapan. Dalam nama Yesus kami ada segala-galanya, ya. Terima kasih. Sekarang saya would like to call upon Pastor Peter to close the meeting. Okay, let us pray. Hallelujah. Kurama kasyakarala kasih kirian dalam basanda. Kira bakasyakarala kasih kirian dalam basanda. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam Zoom meeting kami pada pagi ini, Tuhan. Engkau sudah mencurahkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu kepada kami. Yang satu perkataan yang menyentuh kami adalah jamah, sentuh, touch, by faith, mencari Engkau, karena Engkau sajalah sumber segala keperluan, sumber kepada jawaban kepada setiap persoalan kami.
Kami terus mencari Engkau. Karena apabila kami mencari Engkau segenap hati mengikut Yeremia 29:13, Engkau telah berjanji, Engkau diketemukan. Biarlah Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu kepada setiap pribadi kami di sini, untuk memperlengkapi kami menjadi alat yang siap dipakai oleh Tuhan, untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah Engkau satu-satunya dipermuliakan atas segala apa yang terjadi, dan segala apa yang kami rasakan, apa yang kami serahkan kepadamu. The little that we have, Lord, we surrender everything, and we know that it will multiply thousandfolds. I believe, Lord, when we say this before you, according to Numbers 14:28, you will fulfill it. In Jesus' name we pray, and all the blessing that we have received, Lord, let it be sealed by the power of the blood of Jesus, so that whatever we have received from you, the devil cannot steal from us. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, amen. So, saya berharap kamu semua diberkati and have a blessed day today, and see you again next Tuesday. Ya, jumpa lagi minggu depan hari Selasa. Bye. God bless you all. Bye-bye. Bye. Tuhan God bless. memberkati. God bless. Tuhan berkati. Bye-bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yeah. Berkati Tuhan Yesus. God bless you. Thank you, Evangelist Grace Susan, Tuhan memberkati. host our meeting this morning. Okay, terima kasih. Shalom, shalom. God bless you all. Love you all in Jesus' name. Hallelujah. Ya, terima kasih. Terima kasih, jumpa minggu depan. Oke, ya, shalom, shalom. Jumpa semua.